kenapa saya memilih women study, karena saya ingin mengetahui seberapa jauh sih keterlibatan antara agama dengan perempuan dalam masyarakat. Karena sampai saat itu perempuan masih terbelenggu dalam ketidakbolehan. Perempuan itu apa? Agama bicara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang istimewa. Kalau kata istimewa ini selalu mengingatkan saya kepada wawancara Gus Dur dan Jaya Suprana. Ya. Jaya Suprana bilang tamu istimewa, kemudian langsung disaut oleh Gus Dur, istimewa kayak martabak. Oke, saya berada di Ciganjur, di kediaman Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Di rumah ini, saya pikir rumah yang relatif sederhana untuk ukuran kediaman pribadi seorang presiden. Saya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah pribadi presiden dan tampaknya tidak ada yang sesederhana rumah ini, Bu Sinta. Oke, dan di sini pula beberapa peristiwa bersejarah dalam Indonesia kontemporer terjadi. Salah satunya yang paling dikenang oleh publik adalah Deklarasi Ciganjur, tanggal 10 November 1998, ketika 4 tokoh reformasi, ya, tuan rumahnya yaitu Gus Dur, kemudian Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, dan Hamengkubuwono X berkumpul di sini dan menyatakan deklarasi. Ya, itu sangat dikenang di awal-awal era reformasi di Indonesia dan beberapa peristiwa bersejarah lain. Nah, seperti yang tampak di dalam frame Anda, para pemirsa, di sini juga kita masih menyaksikan beberapa ornamen khas, ornamen yang ya mungkin sekarang sudah jarang kita temui bahkan di rumah para kiai, yaitu kaligrafi. Di belakang ini ada kaligrafi ukiran dari kayu, ya. Kemudian ada miniatur pintu Ka'bah, kemudian di ruangan sebelah sana, di bagian sebelah sana juga dipenuhi oleh kaligrafi dan lukisan kaligrafi. Dan edisi kali ini juga selain istimewa seperti martabak tadi, juga plus spesial. Tamu kita adalah Ibu Negara periode 1999 sampai 2001, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Bu Sinta, terima kasih sudah bersedia menerima kami di rumah ini, dan terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber kami untuk episode ini. Terima kasih kembali. Ya, tidak perlu saya kenalkan lebih lanjut ya Bu Sinta. Hari ini juga hari yang istimewa buat Bu Sinta karena Bu Sinta berulang tahun ke-77 ya. 1948, 2025, 8 Maret 1948 sampai 8 Maret 2025, ke-77. Kami atas nama NU Online mendoakan semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan tampak selalu sehat, seperti yang bisa para pemirsa saksikan. Wajahnya Bu Sinta tuh yang khas selalu cerah dan selalu tersenyum. Oke. Bu Sinta, yang pertama kali ingin saya tahu adalah tentang Bapak dan Ibu Bu Sinta di Jombang dan keluarga Bu Sinta di Jombang. Baik. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya adalah anak pertama dari 15 bersaudara. 15 bersaudara. Tapi sebetulnya 18 karena ibu saya hamilnya itu 18 kali. Yang 3 keguguran, jadi yang ada 15. Ya. Kami hidup dalam keluarga yang saya katakan
penuh kehangatan, keharmonisan, dan saling menjaga satu sama lain. Dengan adanya kehangatan itu, maka terciptalah sebuah keluarga yang harmonis. Sekalipun keluarga ini termasuk keluarga besar, karena saya di rumah itu yang ada dalam rumah itu adalah kakek nenek saya, kemudian ibu saya. Ibu saya, kenapa saya di sini ada kakek nenek saya? Karena ibu saya adalah anak tunggal dari kakek nenek saya. Kemudian menikah dengan ayah saya, dan sebetulnya masih ada kaitan persaudaraan gitu. Dan karena ibu saya itu anak tunggal, kira-kira saja ibu saya balas dendam. Jadi anaknya banyak sampai 15. Iya. Begitulah. Jadi sekalipun kami hidup dalam keluarga yang besar dan keluarga kami bukan termasuk keluarga yang kaya raya, tapi saya yakin orang tua saya, ayah ibu saya selalu berusaha untuk menyekolahkan semua anak-anaknya. Jadi pendidikan yang diutamakan. Ya. Kemudian Bu Sinta singkat cerita menikah dengan Gus Dur. Ya. Dan menariknya ya, Gus Dur berasal dari keluarga dengan orang tua single parent. Bu Sinta. Ayah beliau sudah meninggal ketika Gus Dur berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Kemudian bahkan ketika Kiai Wahid Hasyim meninggal, ayahanda Gus Dur meninggal, masih ada anak bontot yang ada di dalam kandungan. Dulu Gus Dur menceritakan tentang keluarga dan memori tentang keluarga ini bagaimana ke Anda, Bu Sinta? Mertua saya dan Gus Dur sendiri tidak pernah bercerita apa-apa tentang masalah itu. Tentang kenapa kami bisa tahu, ya karena dari baca-baca buku. Itu saja. Dan tadi ketika mertua saya melahirkan anak terakhir, bahkan ketika bapak mertua meninggal itu kandungan masih 3 bulan, itu sama dengan ayah saya. Ayah saya juga ditinggal ayahnya ketika berada di kandungan berumur 2 bulan. Jadi ada kisah yang agak mirip. Ya. Antara jenengan dan Gus. Dan kebetulan rumah ayah saya, keluarga saya itu di seberang pondok pesantren Tebuireng. Pas seberangnya. Ya. Nah, kalau hubungan jenengan dengan ibu mertua, ibu Nyai? Baik-baik saja, tidak ada masalah. Maksudnya jenengan melihat sosok ibu mertua itu seperti apa? Ya, beliau adalah seorang perempuan yang karena kalau pada waktu itu kan perempuan-perempuan belum banyak yang sekolahnya tinggi ya. Tapi beliau adalah seorang yang tegar, seorang yang kokoh pendiriannya, seorang yang tidak mudah menyerah. Jadi perempuan yang tough ya, perempuan yang kuat. Apa yang paling berkesan dari Bu Nyai, dari ibu mertua Anda? Yang paling berkesan itu apa? Kalau itu sih saya tidak terlalu banyak, karena yang tinggal jauh dengan ibu mertua adalah saya. Karena saya dengan Gus Dur tinggal di sini. Di Jombang, sementara yang lain-lain di Jakarta semua. Jadi yang paling tidak mengenal ibu mertua ya saya. Ya karena saya tinggalnya di Jombang. Sementara adik-adiknya Gus Dur sudah
semuanya Jakarta semua. Jakarta. Ini di Jombang. Yang berikutnya tentang pesantren Bu Sinta. Kan jenengan juga berasal dari keluarga pesantren gitu. Bahkan rumahnya persis di seberang pesantren. Oh Bu, dulunya. Dulu. Tapi waktu ayah saya nenek saya melahirkan ayah saya sudah pindah di Tawangsari di tempat putranya yang pertama. Oke. Nah, kemudian jenengan juga mondok nih. Ayah saya juga mondok Mondok, di Tebireng. Nggih. Saya mondoknya di Nanyar. Di Tambak Beras. Di Tambak Beras. Ya. Kemudian menikah dengan Gus Dur yang juga berlatar belakang santri. Sama-sama santri lah jenengan dengan Gus Dur. Nah, jenengan melihat dunia pesantren itu seperti apa, Bu Sinta? Memang pesantren dulu dengan sekarang itu memang jauh berbeda ya. Iya. Kalau dulu kita tuh tinggalnya di sebuah hutaan gitu ya, Gitu. yang harus ditinggali dengan beberapa orang sampai 10 atau 12 orang, satu hutaan kecil. Kemudian kalau mau mandi harus nimbo sendiri, mau nyuci sendiri, mau makan harus cari sendiri, kan begitu. Tapi saya merasa bahwa semuanya itu bagi saya adalah suatu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Karena kami merasa kami ini ditempa menjadi manusia-manusia yang hebat. Kami bisa merasakan bagaimana semuanya itu harus diatasi. Dan di situ akan terjalin sifat gotong royong, saling tolong menolong, saling bergaul dengan baik, harus menjaga persaudaraan itu dengan sebaik-baiknya. Itu semua buat saya seolah-olah ditempa dalam sebuah kawah condro dimuko. Kalau seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang tidak sama sekali, tidak ada. Tidurnya di atas tempat tidur dengan kasur. Sudah agak enak lah. Ya. Nyuci ada laundry, ada tukang cuci yang kiloan. Kemudian makan ada kantin, ada apa, semuanya serba enak. Tapi justru itu kerugiannya. Ya, rasa persaudaraan, rasa saling tolong menolong, rasa keharmonisan, pergaulan di antara sesama itu nggak ada. Semuanya itu tidak ada. Jadi wujud dari pesantren yang dulu tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Bahkan pesantren sekarang itu malah menciptakan, yang ditinggalkan oleh pesantren sekarang itu adalah saling bermusuhan, saling antara satu pesantren dan pesantren yang lain itu kadang-kadang tidak saling mendukung. Jadi yang ditinggalkan oleh pesantren sekarang itu adalah virus-virus kebencian di antara sesamanya. Penting, ya. Kemudian kan dengan ini menjadi katakanlah bagian inti dari keluarga pesantren ya. Ketika Gus Dur mengajar di Jombang, ya, setelah pulang dari luar negeri, dan jenengan bersama Gus Dur tinggal di dalam lingkungan pesantren. Anda melihat fungsi keluarga di dalam pesantren itu seperti apa? Ya, kan? Saya sih belum melihat sesuatu yang apa ya, yang buat saya itu masih merasa kok begitu ya. Kok kehidupan pesantren kok begitu ya. Sementara kehidupan saya di tengah-tengah kota nggak seperti itu. Gitu loh.
Memang kita terhadap orang tua kita itu harus menghormati, harus menghargai, sopan santun dan sebagainya dijaga. Tapi sifat kekeluargaan yang erat, harmonis, penuh kasih, sayang itu nggak ada. Sementara saya yang saudara-saudaranya sampai 15, saya merasakan itu ada. Ada. Karena kita tidak harus munduk-munduk di depan orang tua kita. Memang cium tangan ya, tapi tidak pernah munduk-munduk, tidak pernah. Aduh, pokoknya apapun yang dikatakan kita harus menurut. Itu di tempat saya enggak. Ya begitu ya. Enggak. Jadi di tempat saya sudah ada demokrasi. Oke. Tapi saya lihat di pesantren tidak ada. Pada waktu itu loh. Nggak tahu sekarang. Pokoknya saya tidak menemukannya. Ini ada faktor dari jenengan sendiri yang berasal dari keluarga dengan 15 putra yang dididik secara demokratis oleh orang tua, dan dari faktor Gus Dur juga. Demokratisasi di dalam keluarga Anda, Bu Sinta. Dalam keluarga saya dengan Gus Dur. Ada, iya memang iya. Tapi yang lebih besar adalah Gus Dur dalam masyarakat sudah banyak menimba dengan masalah demokrasi. Jadi otomatis ya itu oleh anak-anak yang didapat adalah lebih banyak dari bapaknya. Saya hanya mengimbangi. Kalau kita misalnya ada suami istri, satu bisa melakukan sesuatu yang baik, yang lain tidak bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Jadi antara suami istri harus ada keseimbangan. Betul. Keseimbangan dalam hal pertama sikap. Keseimbangan dalam berikutnya sikap pendidikan. Ya, sikap itu termasuk sopan santun. Jadi sikap itu menyeluruh. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana memberikan kasih sayang. Itu. Tapi jangan seperti teman saya. Gimana itu, Bu? Nah, tambahan ya. Ya. Ketika saya mondok di Tahan Mbak Beras, saya punya teman yang kebetulan berada di dalam satu godaan dengan saya. Waktu diajak datang ke pesantren, dia baru saja menikah. Dan yang menikah itu ya anak pesantren situ juga, temannya Gus Dur juga. Namanya pengantin baru, dipisahkan. Tentu menimbulkan suatu goncangan dalam dirinya. Ya, kayaknya ya di pesantren laki-laki ya tidurnya di tempat laki-laki, perempuan di tempat perempuan toh. Sekalipun suami istri, masa kecuali kalau dia itu dibikinkan kamar sendiri. Kalau nggak dibikinkan ya begitu itu jadinya. Nah, sang istri ternyata tidak kuat menahan libidonya apa-apanya. Nah, itu akhirnya jiwanya tergoncang. Jadi setiap kali dia sudah mandi dan berdandan, dia ngamuk. Nah, ngamuk sampai orang laki-laki 5 itu bukan apa-apa, bantingin semua aja. Benar. Ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah suaminya datang, dilus-lus jadi ya. Baru. Akhirnya dibawa pulang. Dibawa pulang, ya 1 tahun kemudian ya sudah punya anak. Jadi tenang. Dan suaminya ini, orang tuanya punya pesantren besar. Karena itu dia bilang kepada istrinya bahwa dia ingin punya anak 25. Sumpah ini bener loh. 25. Saya kan bukan mengada-ngada. Jadi dia ingin
punya anak 25. Karena alasannya biar nanti, karena pesantrennya tambah hari kan tambah besar. Besar. Biar nanti yang mempegang setiap fak itu adalah anak cucunya sendiri. Saya tuh sampai bingung. Ini dia itu lupa apa kalau ada Tuhan. Kebetulan tesis saya itu mengenai masalah perkawinan usia muda yang dikaitkan dengan kesejahteraan, perkawinan usia muda berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan teman saya itu sebagai koresponden. Rumahnya di Bumiayu. Ketika saya mau wawancara ke sana, istrinya baru melahirkan anak yang ke-17. Karena pesantren, kehidupan pesantren, bahwa seorang ibu nyai segala sesuatunya dilayani oleh santrinya. Dia seperti itu juga. Ketika melahirkan anaknya, bayinya otomatis langsung dilayani oleh santri-santri itu. Karena seperti santri-santrinya, akhirnya dia teledor dengan menyusui anaknya. Akibatnya dia kena kanker payudara. Ya Allah. Dan meninggal pada waktu dia beranak yang ke-17. Nah, itu bukan keluarga berencana sih. Itu bukan keluarga berencana, keluarga besar. Ya itu, nah, itu bukan keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang bukan keluarga yang bahagia, yang penuh kasih sayang, dan ya menciptakan sesuatu yang pada masa depannya tidak hanya anaknya yang akan menerima hasilnya, tetapi juga bangsa dan negaranya. Nah, asik kan cerita? Contoh yang tadi itu kan contoh dari keluarga yang tidak ideal ya. Katakanlah tidak ideal. Ya, putranya banyak sekali 17 dan akhirnya tidak terurus. Ibunya meninggal karena kanker payudara. Reproduksi perempuannya jadi tidak sehat ya. Sementara ilmu pengetahuan modern kan sudah semakin berkembang ya. Ada keluarga bencana. Ada keluarga bencana, membatasi jumlah kelahiran dan lain sebagainya. Seperti yang ada di dalam temuan-temuan tesis Bu Sinta. Nah, di dalam bayangan Ibu Sinta saat ini, keluarga Indonesia yang ideal itu seperti apa, Bu? Jadi seperti saya katakan bahwa keluarga yang ideal itu tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya anak. Bahkan kalau zaman sekarang justru yang banyak itu yang tidak ideal. Ya, banyak sekali kekurangannya pada keluarga yang banyak anaknya. Karena perkembangan dunia itu tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Betul. Karena itu bagi saya keluarga yang ideal adalah keluarga yang harmonis, yang penuh kasih sayang, penuh kehangatan, dan dibekali dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Itu. Jangan dilupakan akhlak dan budi pekerti yang luhur itu. Jadi jangan ditekankan pada banyaknya harta. Saya tidak mengatakan bahwa saya berhasil. Orang melihat bahwa anak-anak saya bisa mandiri. Empat-empatnya perempuan dan mandiri. Bisa mandiri semua. Dan bisa dibilang bahwa mereka berbuat sesuatu yang ada manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mereka bertanya, bagaimana kok bisa
menjadikan anak seperti itu. Saya katakan, saya itu punya teman itu temannya bapak sebetulnya, suaminya, dan sekarang jadi menjadi teman saya juga itu. Beliau seorang Tionghoa yang sangat kaya. Dan beliau selalu mengingatkan pada saya itu selalu ingat kata-kata ibu. Kata-kata yang mana? Ya kata-kata ibu. Yang ibu selalu mengatakan, saya tidak membesarkan anak-anak saya dengan harta. Tetapi saya membesarkan anak-anak dengan doa dan keprihatinan. Itu. Ya. Saya jadi teringat ceramahnya Ibu Sinta waktu kongres Festival Keluarga Maslahat kemarin. Ada satu yang membuat saya tersenyum, tapi sebenarnya tersenyum gerentes ya kalau orang Brebes bilang. Bu Sinta cerita ada pertanyaan bagaimana Ibu Sinta dan Gus Dur dulu mengelola keuangan keluarga. Kemudian Bu Sinta menjawab, ya nggak pernah ada kesulitan, yang dikelola tidak ada. yang uangnya tidak ada. Uangnya tidak ada, yang buat dikelola itu nggak ada. Bisa diceritakan lagi, Bu, secara lebih lengkap. Itu fakta, memang faktanya begitu. Jadi dalam menghadapi situasi rumah tangga, kita tidak boleh rumah tangga itu dihiasi dengan keluh kesah dan tidak ada perjuangan untuk mengatasinya. Jadi kita harus ingatkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bahwa perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Artinya saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Ya, jadi ada kekurangannya, yang lain melengkapi, bukan yang lain malah mengodal-adil. Ya itu ya akan tidak keruan-keruan nantinya. Gitu. Itu yang harus dipegang. Dan yang penting lagi buat saya, harus tidak ada dusta di antara kalian berdua. Dan Gus Dur tipe suami yang tidak pernah berdusta ya? Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena dusta itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Tapi ada kisah menarik ya, berhubungan dengan tadi Bu Sinta. Jadi saya pernah membaca, kalau tidak salah di Tempo, bahwa Gus Dur mungkin di awal 80-an ya, atau akhir 70-an, ketika Bu Sinta bekerja di majalah Zaman, ya. Majalah milik grup Tempo juga ya, pemerannya juga sama dengan Tempo, Gunawan Muhammad, dan Gus Dur masih menjadi kolumnis rutin majalah Tempo. Jadi konon ceritanya kalau Gus Dur habis ngambil honor di majalah Tempo, terus datang ke kantor jenengan untuk menjemput pulang. Ya. Ini cerita yang sangat romantis ya. Bagaimana Gus Dur sebagai seorang penulis ya, yang mungkin menyandarkan nafkahnya dari menulis ya, di media-media, dia mengambil honor. Ya dulu kan belum zaman transfer ya. Kita kalau ngambil honor ya langsung ke kantor medianya. Dari ngambil honor itu menjemput istrinya yang bekerja di kantor sebelah. Bisa diceritakan Bu, romance ini. Sebetulnya itu penggalan dari yang terakhir. Yang pertama itu, jadi itu kan sudah kehidupan di Jakarta. Ya, yang pertama kan penggalan pertama itu kehidupan di Jombang. Ya. Kan kita hidup di Jombang. Kita dibikinkan rumah oleh Mbak Bisri di Tenanyar. Sementara Gus Dur sudah berniat kalau nanti aku pulangnya ke Jombang akan ikut mengurusi pesantren Tempuireng. Dan Tenanyar dengan Tempuireng kan jauh. Gitu loh. Kemudian honor dari
mengurusi Tebuireng, mengajar di Tebuireng dengan ceramah dan sebagainya, ternyata kok belum cukup ya Mboten cekap. untuk tenaga. Padahal saya juga membantu dengan mengajar di Mu'alimat dan Anyar, kemudian memberikan kuliah di Unhas dan di Darul Ulum. Tapi ya kalau saya, karena saya memang belum jadi ASN yang masih honorer, ya uangnya habis untuk transportasinya saja. Bolak-balik. Iya, naik beca. Denanya Tebuireng itu berapa? Belum denanya Rejoso itu berapa? Uangnya habis di situ daripada uang habis untuk itu tok. Sementara anakku nggak ada yang ngurusi kalau aku pergi, ya lebih baik aku nggak mengajar. Aku menghentikan mengajarnya, tapi sebagai gantinya aku membungkusi kacang goreng pada waktu malamnya. Jadi kalau Gus Dur pulang dari ceramah, begitu masuk kamar, aku baru menggelar tikar untuk membungkusin apa itu kacang goreng itu. Katanya kayak kacang tayamum itu ya. Karena digoreng dengan pasir. Jadi itu saya bungkusi sendiri karena saya merasa khawatir. Isi dari setiap bungkusan itu harus sama. Dan itu sudah dihitung. Kalau isinya sama 1 kilo itu jadi berapa? Saya akan dapat hasil berapa? Kalau ada gesernya yang satu lebih banyak, lah bolak-balik ke lebih banyak atau kurang banyak. Nah, jadi saya bungkus sendiri, kemudian saya juga bungkus ini es lilin untuk dibawa anak-anak kampung untuk dititipkan di warung-warung atau dikelilingkan sendiri. Itu iter. Ya. Tapi kami Mas Dur menghargai apa yang saya lakukan, dan saya juga menghargai yang dia lakukan. Karena itu yang memotong rambutnya Mas Dur ya saya sendiri. Gus Dur nggak usah pergi ke salonnya jenengan langsung ya. Karena pernah suatu hari Mas Dur itu ke Jombang, terus potong di sana. Dari Jombang ke Tebuireng, ke tempatnya Bu Karim, Pak Karim Mas Dur. Itu dicela sama Bu Karim, kamu itu loh potong rambut di mana sih kayak begitu itu. Nah, dengarkan, lebih bagus aku yang motong daripada motong di barbir. Jadi saya yang motong dan yang membuatkan baju anak-anak saya sendiri. Jadi saya membuatkan baju anak-anak, potong rambut bapak. Kadang-kadang bapak itu suka meri, kok aku tok yang nggak dibikinkan baju. Aduh. Terus gimana kalau dulu Gus Dur meri begitu, kok aku nggak dibikinin baju, Bu? Jenengan jawab apa? Saya bilang, lah kalau situ kan sudah dibelikan orang-orang. Ya. Nah, kemudian dari situ singkat cerita ke Jakarta. Ya. Dicoba ke Jakarta. Terus saya kan, waduh. Kalau kemarin di Jombang aku banyak pekerjaan yang saya lakukan. Kalau di Jakarta nggak ngapain. Nah, kalau aku tuh kan memang dari UIN Sunan Kalijogo juga kan. Tapi saya kan jurusan syariah, jurusan kodok. Jadi saya bilang sama Mas Dur, kalau begitu aku tak mendaftar ke Departemen Agama, ke Pengadilan Agama. Saya bilang gitu. Mas Dur bilang gini, buat apa lo bekerja di Pengadilan Agama? Orang yang diurusi cuma orang agak kawin cerai. Lah, bekerja itu yang humanis gitu loh. Akhirnya besoknya saya diantar ke Majalah Zaman, saya langsung diterima di Majalah Zaman.
itu ceritanya. Jadi kita tetap menghargai satu sama lain. Apapun pengorbanan salah satunya harus kita hormati, kita hargai dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi ini Bu, saya yang belum dengar cerita romantisnya. Gus Dur habis dapat honor di Tempo, ngambil honor, pergi ke sebelah ke kantor Zaman. Bu, ayo pulang. Nah, itu gimana ceritanya itu? Ada cerita apa? Bu Aju pulang. Ya, maksudnya jemput jenengan kan? Karena sudah sore. Saya sudah menunggu kok. Oh, sudah menunggu biasanya. Nah, kalau Gus Dur habis dapat honor nulis di Tempo, terus mengajak jenengan pulang, itu biasanya mampir kemana dulu, Bu? Nah, kalau sudah begitu nggak pernah mampir. Oh, langsung pulang? Langsung pulang. Oh, iya. Yang menyebut kan supir ya. Jadi yang antar ya supir, yang menyebut supir. Jadi ya kadang-kadang aja ada gesehan. Mas Dur masih harus kemana-kemana, ya saya harus pulang duluan, ya saya harus naik Kopaja atau ini, ya kayak gitu. Tapi kalau mencari sasaran itu kan saya juga harus kendaraannya dipakai Mas Dur kan, saya harus naik angkot ya, Kopaja. Ya. Cuma saya juga ngomong kalau mau turun biasanya kan Kopaja itu kalau ada yang turun itu terus belum turun loh kaki yang satunya sudah jalan kan. Saya bilang kalau saya mau turun, tunggu ada orang hamil mau turun. Kalau 12 gitu kan ya kaki saya masih di atas 1 ya keceret ya. Jadi harus diakali. Orang hamil mau turun. Aduh. Satu lagi Bu, ini Gus Dur kan terkenal juga dengan orang yang makannya itu susah diatur ya. Padahal mungkin di usia tertentu sudah banyak pantangan lah buat Gus Dur. Kalau di rumah gimana makannya Gus Dur? Gus Dur itu orang yang tidak pernah bisa diatur dalam hal makan. Sama sekali nggak bisa diatur. Dan selalu dilanggar. Kita tuh sering dimarahi dokter karena Mas Dur nggak pernah mau makan yang disediakan. Ya. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh bagian apa tuh? Ya masakan rumah sakit itu. Yang takarannya, yang ini sekarang. Saya masakin susah payah dibawa ke kantor, diberikan pada orang belakang. Ini kamu makan, aku belikan kepala ikan. Begitu terus. Jadi ya bagaimana setelah sakit-sakit ngomong sendiri. Dulu kalau diatur, kalau dilarang nggak mau. Sekarang yang ini. Jadi disesalin diri sendiri. Gus Dur itu nggak orang yang tidak pernah bisa diatur makan. Iya. Bu Sinta ini kan sempat menangi ya. Menangi itu apa bahasa Indonesianya? Menyaksikan para kiai sepuh di NU dan berinteraksi secara langsung dengan mereka. Ada Mbah Kiai Wahab, Mbah Bisri Sansuri tentu saja, kemudian Kiai Abdul Fattah. Nah, dan pernah menjadi santri mereka, ternyata santrinya Mbah Wahab. Apa kesan terdalam Anda terhadap ulama-ulama besar ini, Bu? Terutama 3 ulama besar ini. Kalau memang tiga ulama itu memang tokoh-tokoh karismatik yang menguasai ilmu agama yang tinggi dan berjasa bagi bangsa dan negara, agama bangsa dan negara. Dan segala nasihatnya, petuahnya akan didengar dan dilaksanakan oleh umat. Itu adalah tokoh itu. Tapi mengenai 3 tokoh ini, yang pertama Mbah Wahab. Saya cuma sowan
cium tangan sudah. Oh, pertemuannya itu ya. Ya. Mbak Bisri sekalipun sebagai mertua, mbah Kakek, mertua, ya, kakek mertua. tapi posisinya juga sama. Karena yang dikawin oleh Mbak Bisri adalah adiknya dari Mbak Wahab. Saya cuma sowan, cium tangan, Sudah. Atau kadang-kadang kalau Mbak Bisri datang ke Jakarta, saya suka menyiapkan minum-minumnya ke kamar dan sebagainya. Cuma itu aja. Interaksinya sebatas itu ya, tidak? Ya, walaupun secara umumnya yang sudah tadi sebutkan tokoh karismatik, pemimpin agama yang segala macam, pemimpin pergerakan, tiga-tiganya pemimpin pergerakan. Yang Mbah Fatah ini memang lain buat saya. Mbah Fatah ini pertama beliau adalah pimpinan pondok pesantren di mana saya berada. Ya, beliau adalah pamannya Gus Dur. Beliau adalah temannya ayah saya. Gitu. Mbah Fatah itu sangat sayang kepada saya. Seperti anaknya sendiri. Jadi begitu sayangnya sampai berpesan pada Gus Dur, pokoknya kamu harus kawin dulu dengan siapa? Ya Nur ya. Gitu. Ketika saya waktu kuliah di Jogja, putrinya kan juga sama-sama kuliah. Itu kalau beliau nyambangi ke Jogja, saya juga dijemput. Diajak lencer, jalan-jalan, makan-makan, bahkan tidur di hotel pun satu kamar. Saking sayangnya dan sudah menganggap sebagai anaknya sendiri. Yaitu beliau itu. Dan beliau itu sangat sangat bijaksana gitu loh. Contohnya di setiap pesantren kan mesti ada kepala apa? Pesantren pondok disebut lurah pondok ya. Ada lurah pondoknya. Kemudian ada anak-anak Jakarta atau apa, nakal setengah mati itu, sampai lurah pondok nggak sanggup ngatasi. Terus lurah pondok itu matur sama Mbak Fatah, Pak Kiai, ini anak-anak ini sangat sulit diatur, nggak bisa diatur dan sudah kami tidak sanggup mengatasi mereka, tidak sanggup merangkul mereka. Jadi sebaiknya dikeluarkan saja, dikembalikan kepada orang tuanya saja. Entah marah, kamu itu gimana? Mereka memang anak-anak yang nakal. Karena anak itu anak-anak yang nakal, orang tuanya tidak sanggup mendidik anak-anaknya. Karena tidak sanggup, makanya dibawa ke pesantren untuk diperbaiki, untuk diajar, dipinterkan. Lah belum apa-apa kamu sudah mau dikembalikan lagi. Itu apa namanya? Malah dimarahin. Nah, itu kan namanya sangat bijaksana. Tidak seperti ya udah kalau kamu nggak sanggup ya udah dikeluarkan. Itu keputusannya pemerintah. Ya. Salah satu dari yang saya tahu tentang Kiai Fatah. Kiai Fatah. Tapi dari teladan kebijaksanaan Kiai Fatah itu sangat membekas di dalam diri Anda. Iya. Sampai hari ini ya Bu ya. Sampai hari pengalaman ini, itu sangat membekas. Iya, sampai hari ini. Saya juga menganggap dan karena mantas sikapnya seperti itu, teman baiknya ayah saya sendiri, ya ayah saya memang seorang kaligrafer ya, kaligrafer yang tulisannya di atas kaca, penulisnya di atas kaca. Ya, di sana ada tulisan kaligrafernya Pak ayah saya. Jadi saya menganggap beliau juga seperti orang tua saya sendiri. Ya. Singkat cerita lagi, ya,
Bu Sinta mendampingi Gus Dur, ya, melampaui berbagai macam zaman dan berbagai macam pergolakan lah. Ada Muktamar 84, ya, ada direpresi oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian tahun 94 juga mengalami yang sama. Dan kemudian sampai Gus Dur menjadi Presiden RI keempat. Nilai-nilai kesantrian yang dulu Anda dapatkan waktu mondok, sekaligus nilai-nilai modern ketika Anda berkuliah di UIN, di IAIN ya, dulu di IAIN Jogja. Waktu itu sudah kuliahnya di UI, S2-nya di UI. Oh ya, sampai kemudian S2 di UI. Nah, nilai-nilai yang didapatkan itu apakah menjadi bekal yang besar, Bu, ketika mengarungi rumah tangga bersama Gus Dur? Iya, Okay. iya, sangat. Sangat. Okay. Iya, makanya seperti saya katakan tadi itu bahwa guna libasulakum wa antum libasulahuna itu kan juga dari pesantren. Iya kan? Tapi juga diingat bahwa Anisa Uimatul Bilad itu harus dipegangin sebagai lulusan dari Human Studies. Oke. Nah, itu merupakan pegangan juga. Oke. Kemudian dalam memegang kemanusiaan, rasa kemanusiaan, itu juga dari Al-Quran. Munculnya dari Al-Quran. Ya kan? Surat Al-Hujurat itu. Nah, di situ itu kemanusiaannya. Kemudian menghormati, menghargai, memuliakan seorang ibu itu juga dari Al-Quran. Nah, itu sangu juga loh. Nah, itu juga bisa disampaikan kepada siapapun. Ya, itu. Terus sebetulnya banyak sekali dari pesantren maupun dari kuliah saya di S2. Itu yang menjadi sangu itu. Dan saya rasa tidak hanya itu tok, tapi bahkan dimanapun kita berada, faktor-faktor ini akan bersama manusia. Nilai-nilai akan tadi, selalu membentuk manusia. Betul. Karena itu yang harus dipegang. Juga rasa pendidikan kepada anak itu juga didasarin pada faktor-faktor itu. Contohnya seperti ini. Ketika Mbak Yeni masih umur kira-kira 14 tahun apa-apa, itu naik mobil dengan Mbak Lisa, dengan Bapak. Di perempatan jalan, waktu lampu merah menyala, berhenti. Di situ kan waktu itu banyak anak-anak yang ada yang jualan koran, jualan permen, ngulap kaca dan sebagainya. Mbak Yeni yang umur 14 tahun, dia merasa tergugah hatinya. Dia bilang sama Bapak, Pak, coba Pak lihat Pak, anak sebetulnya itu loh, sudah harus bekerja seperti itu. Pemerintah itu bagaimana sih? Katanya. Bagaimana kok nggak bisa merawat anak-anaknya bangsa sendiri seperti itu. Sudah, aku akan kirim surat kepada Presiden. Aku akan komplain masalah ini. Pak Yeni itu? Pak Yeni, masih umur 14-an, SMP kelas 2. Terus kata Bapak begini, kamu itu masih kecil. Kalau kamu kirim surat kepada Presiden, nggak akan digubris. Nggak akan direken sama Presiden. Karena itu lebih baik kamu niru ibu kamu. Belajar tinggi-tinggi tapi untuk menolong orang. Oh, poinnya di situ. Gitu. Ya. Demikian pula Mbak Lisa juga memberikan contoh kepada anaknya seperti itu. Mbak Lisa memang jurusan surhana. Ya. Dia juga memberikan contoh seperti itu kepada anaknya. Ketika dia dengan anaknya yang pertama itu naik mobil, kemudian juga berhenti di lampu merah. Di sana juga di Jogja kan banyak sekali
anak-anak yang seperti ini. Terus dia bilang sama anaknya, panggilannya kan aja, ya lihat tuh, anak sebesar kamu sudah tidak bisa ke sekolah. Iya. Bahkan dia harus mencari uang Sendiri. untuk makan, untuk dia dan keluarganya. Kamu itu harus bersyukur bahwa kamu sampai sekarang masih bisa bersekolah. Itu nasihatnya Mbak Lisa kepada anaknya. Betul. Dan setelah sampai di rumah, Mbak Lisa selalu bertanya, hari ini apa yang sudah bisa kamu syukuri? Pada anaknya. Itu menanamkan jiwa yang sangat mendalam buat anak, jiwa kemanusiaan. Yang sangat mendalam sekali. Karena apa? Ada suatu hari saya ajak ke mana tuh? Mana yang di puncak itu? Kebun binatang yang di puncaknya Taman Safari. Taman Safari. Dia satu mobil dengan saya dan adik-adiknya. Jadi keluar dari Taman Safari itu juga banyak anak-anak kecil yang berjualan. Dia butuhkan makanan, ada mainan, ada segala macam. Dia membeli makanan yang tidak enak, dibeli, dimakan. Dikasih masuk. Aduh nak, gua kok beli makanan yang seperti itu kok. Makanan seperti itu kok dimakan tuh nggak enak. Nah, saya bilang gitu. Nantilah kita di luar, di toko kita beli yang enak-enak. Gitu. Jawabannya apa? Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu jawabannya. Azab masih berumur 9 atau berapa? Kalau manggil saya Yangti, singkatan dari Eyang Putri. Ya, jadi Yangti. Saya itu bukan karena barangnya, tetapi karena saya tidak tahan melihat tatapan matanya. Melihat tatapan matanya. Itu kan sikap kemanusiaannya itu sudah sangat dalam. Karakternya sudah terbentuk. Nah, begitu. Itu yang ditanamkan kepada anak-anak. Jadi sebetulnya contoh-contoh banyak yang bisa kita timbang dari pengalaman hidup. Dan saya sendiri memang banyak menimba pengalaman dari ketika jadi wartawan. Kemudian saya mengambil rubrik, mendapat bagian rubrik sehari bersama. Sehari bersama tokoh. Jadi saya itu harus mengikuti tokoh sejak dia bangun tidur sampai dia masuk kamar lagi. Nah, itu kan tokoh-tokoh semua. Tokoh-tokoh akan mempunyai pengalaman yang melimpah, banyak yang bisa diambil manfaatnya. Nah, itu saya banyak mengambil dari situ. Pengalaman dari situ ya. Iya. Berinteraksi sebagai wartawan majalah Zaman. Iya. Saya mendapat rubrik itu di majalah Zaman. Rubrik sehari bersama itu di majalah Zaman. Di majalah Zaman. Karena setelah itu kemudian majalah Zaman dilebur. Kemudian akhirnya setelah digodok akhirnya muncul majalah Matra, majalah laki-laki Matra. Dan saya di situ cuma jadi stranger aja. Karena ibu mertua melarang. Lah kok masih kerja juga, kok di rumah aja. Kan suamimu sudah nggak pernah di rumah. Nah, kalau kamu juga nggak di rumah, bagaimana anak-anak? Tapi saya tidak menyerah, jadi saya menjadi stranger. Saya ngambil pekerjaan, tak kerjakan di rumah. Saya tinggal nyetor. Kontributor lah ya. Bukan kontributor. Ya istilahnya stranger sih. Stranger ya. Stringer ya. Oke. Ya. Oke, nah. Tapi kebanyakan juga tulisan dari luar. Nah, kemudian singkat cerita lagi. Banyak ceritanya jadi. Iya, harus disingkat kalau waktunya. Jadi ini wawancara dengan tukang dongeng. Ya. Nah, jenengan kemudian menjadi first lady, menjadi ibu negara.
dari semua first lady yang saya tahu, ya, yang paling menonjol dari jenengan adalah Bu Sinta ini first lady yang paling konsisten untuk membicarakan tentang tema-tema perempuan dan kesetaraan, emansipasi dan lain sebagainya. Iya. Nah, Terus di yang lain nggak ada yang muncul. nggak ada yang muncul, satu pun nggak ada yang muncul. Ibu Tin nggak? Siapa Ibu? Fatmawati yang pertama. Ya kalau saya kan nggak ngelihat langsung. Kalau Ya, Ibu ya. Fatmawati kan dari baca buku saja ya. Kalau Ibu Tin saya sempat menyaksikan. Ibu Hasri Ainun Habibie juga tidak vokal berbicara tentang perempuan. Kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya, lebih banyak aktif ya di Politiknya, di partainya. di partainya, tapi tidak berbicara secara lantang tentang gerakan perempuan Bangsanya. untuk bangsanya. Setelah itu Ibu Iriana juga tidak banyak. Hanya Anda satu-satunya first lady yang secara lantang berbicara tentang hak-hak perempuan. Bagaimana Bu latar belakangnya? Ya pertama karena saya kuliah Kajian gender, women studies ya. women studies. Ya. Ya, lulusan dari itu. Yang keduanya kenapa saya memilih women studies? Karena saya ingin mengetahui seberapa jauh sih keterlibatan antara agama dengan perempuan dalam masyarakat. Oke. Gitu. Karena sampai saat itu perempuan masih terbelenggu dalam ketidakbolehan. Gini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah terus apa perempuan itu apa? Agama bicara apa? Nah, tentang itu. Itu keinginan saya yang pertama untuk membuat saya kesentuh. Dan setelah itu saya mulai aktif karena saya merasa diriku itu tuh tidak mendapatkan keadilan. Jadi semua perempuan itu tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Sementara agama tidak mengatakan seperti itu. Jadi saya terutama ya yang menonjol pertama kali pada waktu itu adalah masalah poligami. Betul, salah satunya itu sangat merugikan sekali kan buat perempuan. Nah itu harus diperjuangkan. Itu loh, mulai bergerak saya akhirnya bersama teman-teman yang kuliah itu mendirikan Puan Amal Hayati yang disajikan di sini ini sampai sekarang. Nah, itu tujuannya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan. Jadi memang kitab-kitab ini kitab semuanya masih tidak menguntungkan perempuan dari segala segi. Itu. Mungkin bisa diperlihatkan beberapa foto. Ini perjuangan saya. Ketika berjuang menegakkan ini. Oke, saya perlihatkan. Aduh. Ini Bu Sinta. Ini sekitar tahun berapa ya? 2004 mungkin ya? Aku sudah di kursi roda ya, Rak. Sudah ini sudah. Ini 1990-an ya? Oh, 97. 98 ya. Seruan perempuan, oke. Ya. Bisa dilihat. Ini masih banyak kok fotonya. Ini ikut demo ini Bu Sinta ini. Loh, turun ke lapangan ini, demonstran. Ditaruh di depan sekali saya. Di depan sekali bersama para demonstran. Ini sekitar tahun berapa? 97 ya Bu? 1997. Lupa aku. Ini saya sama Karlina Supeli itu. Iya. Waduh, saya digelet ke apa tuh? Ke kuburan Rangun. Pondok Rangon. Di sana diajak berdoa lintas agama. Yang banyak yang orang tuanya, saudaranya, istrinya yang menjadi korban. Mereka membawa foto-foto untuk diletakkan. Dia tidak tahu itu makamnya siapa, orang siapa, pokoknya diletakkan situ. Aduh, berdoa sambil nangis tok. Ini kalau ini nangis sambil menyanyikan, lihat ibu berdiri. Aduh, sambil mubengi namanya tawaf di bundaran HI sambil nangis.
Ini tiap hari Jumat sore. Aksinya tiap hari Jumat sore. Ya. Ya. Jadi jangan dianggap saya tuh nggak pernah kepanasan katanya. Nah, Wong jadi demonstran kok. Ini fotonya. Itu Bu Sinta sebagai demonstran. loh, iya benar. Terus bapak itu tenang aja kalau malahan kalau aku nggak ada tamu, aku mau ikut istriku demo. Saya itu mau berangkat waktu itu demo tentang kebudayaan ya, dengan siapa? Franky saya lihat tua Franky. sama Franky. Saya sudah kan karena budaya ya, saya pakai baju Bali ya. Terus sudah sana saya itu loh, kok beraninya saya itu sudah pakai kursi roda. Saya itu berangkat sendiri dengan supir tok. Itu berani loh. Sampai di sana itu diuncalnya di atas truk itu untuk membacakan pidato. Kemudian sudah turun jalan kan sampai ke itu dari Monas, Tugu Monas sampai ke HI. Itu yang dorong Inul sebetulnya waktu itu. Inul Daratista. Itu. Waktu saya mau berangkat, Bapak ini anak-anak di sini banyak tamu di sini. Bapak dosen di sini. Termasuk salah satunya itu adalah sepupunya sendiri, perannya Pak Karim Hashim. Ketika saya pamit, Mas aku Buddha, dia Buddha loh. Itu doang, Buddha loh. Gitu. Dia Buddha loh. Gitu. Yang bingung malah sepupunya, Mas, enggak apa-apa tambah Mbak Buddha itu Mbak. Enggak. Bolak balik, enggak apa-apa tuh Mas. Enggak. Engko nek mau apa-apa nyeluk banser. Yes. Aman ya. Aman wis. Bapak aja mah dari keyakinan itu punya keyakinan bahwa istriku tidak akan ada apa-apa. Itu keyakinan. Itulah yang dinamakan cinta, Bu Nyai. Ya mungkin. Ya. Nah, yang saya penasaran itu, Bu Sinta, waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, itu ketika pulang dan bertemu dengan Anda, atau ketika pertama kali bertemu dengan Anda setelah terpilih, itu ngomong apa? Loh, Mas Dur nggak pulang, sudah di sana. Di MPR? Iya, sudah mungkin dibawa ke, bukan istana Merdeka bukan ya? Wisma Negara. Wisma Negara. Ya. Wisma Negara. Saya di rumah. Saya itu lagi fisioterapi dengan terapi saya. Oh, pas lagi terapi. Saya lagi terapi. Ya. Terus di TV itu orang sudah ramai. Saya tuh cuma ketawa. Mas, mana mungkin gitu loh. Mana mungkin, nggak mungkin. Gitu. Jadi saya terus saja latihan. Bu, kata terapisnya. Terapis. Bapak terpilih loh. Aku ketawa aja gitu. Ya. Tiba-tiba langsung masuk ajudan itu. Pas Pampres. Ajudan bukan dulu. ajudan yang perempuan itu. Pada masuk, terus Bu, Bapak terpilih, Ibu harus ke sana. Saya bingung aku kelambenan apa sih? Sudah di rumah sini, tapi tidak bentuknya seperti ini. Iya, yang lawan. Terus diantar ke Wisma Negara oleh para ajudan perempuan tadi. Di sana, saya berangkat ke sana nggak membawa apa-apa kecuali yang saya pakai. Di sana kan sudah harus langsung tinggal di sana. Anak-anak saya juga menyusul karena tadinya masih di mana. Nyusul, mereka juga nggak bawa apa-apa. Bingung juga, sisir aja nggak bawa. Bener, saya itu nggak bawa apa-apa. Nah, setelah di sana kan kita tinggal di Wisma Negara ya. Sekira-kira seminggu atau apa, dosen-dosen saya, profesor saya pada datang ke sana. Ya, kemudian minta Bapak, saya tidak boleh dilarang untuk aktif
seperti biasanya. Hmm. Itu permintaan dari dosen-dosen saya dan profesor saya. Minta sendiri ke Gus Dur. Iya, Langsung. orang berapa sih aja, semuanya ikut. Nah, terus Bapak menyanggupi. Saya tidak akan melarang dia untuk beraktivitas seperti biasanya. Hanya saya pesan tidak ikut mencampuri urusan negara. Oke. Karena sebelumnya kan Putin terlalu mencampuri. Iya. Nah, itu jadi kesannya tidak baik. Jadi pesannya Bapak, istri saya boleh beraktivitas seperti biasanya, asal tidak mencampuri masalah-masalah negara. Wirid favoritnya Ibu apa kalau sampai sekarang? Yang masih secara konsisten dilakoni sampai sekarang? Apa yang ingat ya saya baca itu aja. Oke. Apa saja pokoknya, tapi yang sekarang dulu memang suka baca selawat nariah. Oke. Tapi sekarang banyak yang ngasih ini baca ini baca ini. Ya bingung saya. Baiklah, pemirsa NU Online, demikian wawancara NU Online dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ibu Negara 1999 sampai 2001. Dan semoga di hari ulang tahunnya hari ini, beliau tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berjuang. Amin. Karena bagi beliau, hidup tidak lain adalah perjuangan. Ya, Bu, ya. Kita doakan bersama-sama agar Ibu Sinta tetap konsisten di jalan perjuangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.